Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktikkan praktikum kimia fisika 1 ya. Salah satu dari praktikum kimia fisika 1 adalah sistem koloid yang akan kita lakukan hari ini. Adapun sistem koloid tersebut merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Tujuan dari praktikum itu sendiri adalah untuk membuat dan mengenal sifat-sifat koloid tersebut. Untuk bahannya sendiri kita akan menggunakan salah satunya adalah I2, kemudian karbon aktif atau norit, amilum orija, gelatin, FeCl3, NH4OH, dan NH4Cl. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan timbangan digital, tabung reaksi, beaker gelas, mortar dan stamper, spatel, batang pengaduk, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, kemudian kaki 3 dan kasa asbes, yang terakhir adalah pemanas spiritus. Metode yang pertama yang kita akan kerjakan di dalam sistem koloid ini adalah pembuatan koloid. Cara kerjanya adalah ke dalam tabung reaksi masukkan 2 ml larutan FeCl3 50%. Kemudian tambahkan larutan NH4OH 20% tetes demi tetes sambil diaduk dan dipanaskan sampai terjadi endapan. Setelah terjadi endapan, kemudian disaring. Setelah disaring, ambil filtratnya dan amati apakah ada perubahan warna dari sebelum dipanaskan, kemudian sekarang setelah dipanaskan. Metode yang kedua yaitu adalah penggumpalan. Untuk cara kerjanya sendiri, ambil filtrat dari cara kerja yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan larutan NH4Cl 50% tetes demi tetes. Setelah itu, panaskan, amati perubahan warna yang terjadi. Setelah dipanaskan, dengan kisaran waktu 5-7 menit, ternyata ada perubahan yang terjadi. Di situ ada penggumpalan atau ada endapan. Selanjutnya, untuk metode yang ketiga adalah metode dispersi. Cara kerjanya sendiri adalah sebagai berikut. Ke dalam beaker gelas, masukkan 1 sendok amilum dan aquades sebanyak 10 ml.
Kemudian, aduk dengan batang pengaduk. Setelah tercampur rata, kemudian larutan tersebut disaring. Disaring menggunakan kertas saring yang sudah disiapkan. Masukkan 1 sendok amilum. Gerus amilum tersebut, kemudian tambahkan 10 ml Aquades. Setelah campuran yang tadi sudah homogen, kemudian campuran tersebut kemudian disaring. Hasil saringan yang pertama kita sebut saja larutan 1. Kemudian hasil saringan yang kedua kita sebut saja larutan 2. Setelah itu bandingkan antara larutan 1 dengan larutan 2. Amati yang terjadi. Masing-masing larutan, baik itu larutan 1 dan larutan 2, tambahkan 5 tetes iodium. Setelah itu, amati larutan tersebut. Setelah larutan yang pertama dan larutan kedua ditambahkan 5 tetes iodium, larutan tersebut dikocok. Setelah terjadinya pengocokan, apakah larutan tersebut ada perbedaannya atau tidak? Selanjutnya yang kita akan praktekkan adalah gel dan salt. Sebelumnya, kita akan timbang dulu bahannya. Yang pertama, kita timbang 250 mg gelatin serbuk. Langkah yang pertama, kita akan taruh dulu timbangannya.
Setelah didapat 250 mg gelatin serbuk, masukkan ke dalam beaker gelas. Kemudian, tambahkan 1 ml Aquades. Setelah itu, tambahkan 4 ml Aquades mendidih. Larutan tersebut kemudian panaskan sampai semua gelatin larut. Setelah dipanaskan dan didinginkan, kemudian amati yang terjadi, apakah terbentuk gel atau sol. Di dalam praktikum kali ini, hasilnya itu adalah adanya lengket pada tangan. Untuk metode yang terakhir yang kita akan praktekkan adalah cara kerjanya. Masukkan ke dalam tabung reaksi 10 ml air. Kemudian, tambahkan 1 sendok gula pasir. Panaskan dan amati warna larutannya. Setelah dipanaskan dengan kisaran waktu 5-6 menit, kemudian amati warna larutannya. Ke dalam larutan tersebut, tambahkan setengah sendok norit atau karbon aktif. Setelah ditambahkan norit, kemudian panaskan di atas penangas air. Setelah dipanaskan, kocok tabung tersebut. Setelah didiamkan larutan tersebut selama 10 menit, kemudian larutan tersebut kita saring. Setelah larutan tersebut disaring, kemudian filtratnya kita amati. Apakah ada perbandingan atau ada perbedaan dari larutan sebelumnya dengan larutan yang setelah disaring? Demikian praktikum kimia fisika hari ini tentang sistem koloid. Selanjutnya, mahasiswa mengamati proses praktikumnya, kemudian membuat laporan praktikum.